14 negara dunia sepakat menghentikan perang di Gaza, tapi satu negara, Amerika Serikat, berdiri sendiri menolak. Veto tunggal AS memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di jalur Gaza. Apa alasan AS dan kenapa ini jadi sorotan dunia? Dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang digelar Rabu malam waktu New York, 14 dari 15 negara anggota DKPBB menyatakan dukungan untuk resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen dan tanpa syarat, pembebasan tawanan, penghapusan hambatan bantuan kemanusiaan di Gaza. Hanya Amerika Serikat yang menolak. Resolusi seperti ini memerlukan minimal 9 suara setuju dan tidak boleh ada veto dari 5 anggota tetap AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Karena AS memakai hak vetonya, resolusi otomatis gagal. Perwakilan sementara AS di PBB, Dorothy Sea, membela veto tersebut. Ia menyebut resolusi ini cacat karena 1. Tidak mengutuk Hamas. 2. Tidak menuntut pelucutan senjata Hamas. 3. Tidak mendesak Hamas untuk meninggalkan Gaza. Kutipan Shea, setiap produk yang merusak keamanan sekutu kami, Israel, tidak akan berhasil. Shea juga menyebut bahwa Hamas menolak upaya gencatan senjata sebelumnya dan tetap menjadi ancaman bagi Israel. Di sisi lain, negara-negara seperti Inggris dan Slovenia menyuarakan keprihatinan besar terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Utusan Inggris menyatakan, kita harus akui kondisi Gaza sangat mengerikan. Gencatan senjata adalah kebutuhan mendesak. Sementara itu, Hamas mengecam keras veto AS. Mereka menyebutnya sebagai bukti bahwa Amerika buta terhadap kejahatan Israel dan terus mendukung kekejaman terhadap warga sipil di Gaza. Ini bukan pertama kalinya Amerika memveto resolusi terkait Gaza. Pada November 2024, di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, AS juga menolak resolusi serupa. Dan pada Juni 2024, DKPBB pernah menyetujui rencana gencatan senjata multitahap yang didukung AS sendiri, namun pelaksanaannya gagal dan dilanggar AS pada Januari 2025. Pola ini menunjukkan bahwa AS hanya mendukung gencatan senjata jika Israel menyetujuinya. Dengan veto ini, kekerasan diperkirakan akan berlanjut. Bantuan kemanusiaan tetap terhambat dan ribuan nyawa sipil terancam. Veto ini juga memperlihatkan betapa besar pengaruh geopolitik AS dalam memutuskan nasib konflik. Bukan hanya di Gaza, tapi juga dalam konflik global lainnya. Banyak pihak kini bertanya, apakah AS masih bisa disebut penengah? Atau justru sudah menjadi bagian dari konflik itu sendiri? Apakah veto AS demi melindungi sekutunya? Atau justru menambah penderitaan rakyat sipil? Dan apakah dunia harus terus bergantung pada mekanisme yang bisa diblokir satu negara saja?